Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian 18 ayat 27. Tertulis demikian, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan penyakit akibat virus corona sebagai pandemi. Banyak negara di dunia yang melakukan pembatasan keluar masuk untuk mencegah atau mengurangi dampak dari virus ini. Virus corona sangat kecil ukurannya dibandingkan dengan tubuh manusia. Tapi semua manusia menjadi takut akan organisme yang tidak kelihatan ini. Bahkan orang yang berbadan besar, yang kekar dan kuat, menjadi takut akan virus ini. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi orang meyakini keberadaannya. Berbeda dengan Tuhan, yang tidak kelihatan namun ada, tapi banyak orang yang tidak meyakini eksistensinya. Ada satu hal yang lucu dari orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka mengaku tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya akan keberadaan Tuhan, tapi mereka percaya pada banyak hal-hal lainnya selain Tuhan. Eksistensi Tuhan mereka minta untuk dibuktikan, sedangkan banyak hal lainnya yang mereka percaya tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, fenomena virus corona ini menjadi momen untuk menyadarkan semua umat manusia di dunia bahwa betapa lemah dan kecilnya kita manusia di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita semua sadari sebagai hikmah dari peristiwa ini. Yang pertama adalah kita tidak boleh sombong, saudara. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita hanyalah manusia yang tidak dapat mengandalkan kekuatan dan kehebatan diri kita sendiri. Yang ketiga, kita harus selalu ingat dan takut akan Tuhan. Dan yang keempat, kita perlu menjaga agar hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 27, Abraham berkata, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Peristiwa pembicaraan ini terjadi saat Tuhan hendak membinasakan Sodom dan Gomora. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Abraham bersyafaat untuk kota Sodom dan Gomora, memohon agar Tuhan tidak membinasakan Sodom dan Gomora apabila ada sejumlah tertentu orang benar di sana. Mari kita perhatikan perkataan Abraham, saudara. Dalam perkataannya, Abraham sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Abraham mengatakan, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Perhatikan, saudara, sekali lagi. Abraham sadar diri. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah debu dan abu. Tidak pantas debu berbicara dengan berani di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sungguh baik karena mau mendengar ciptaannya berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua manusia diciptakan dari debu tanah. Firman Tuhan berkata bahwa dari debu kita akan kembali menjadi debu. Tubuh kita pada hakikatnya adalah debu. Rohlah yang membuat kita hidup dan bergerak. Dan roh kita asalnya dari Tuhan. Sebagai debu, kita seharusnya sadar diri di hadapan Tuhan. Kita tidak punya kuasa atas kehidupan ini. Tuhanlah yang berkuasa dan yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapannya. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah senantiasa menyadari siapa diri kita dan hidup dalam takut dan hormat kepada Tuhan.
Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 tertulis, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada pengertian kita yang benar tentang siapa diri kita. Kita hanyalah ciptaan Tuhan. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Tuhan terlebih dan teramat besar. Ia maha besar dalam segala karyanya. Sebab itu patutlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Fenomena virus corona ini mengingatkan kita semua tentang siapa kita dan siapa Tuhan. Mazmur 150 ayat yang ke-6 berkata, "Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya." Selama kita masih hidup di bumi ini, saudara, marilah kita memuji Tuhan dan memuliakan nama-Nya dengan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang memegang hidup kita dalam tangan-Nya. Ia mengasihi kita. Ia peduli kepada kita. Tuhan memelihara kita ciptaan-Nya. Dan biarlah kita sebagai ciptaan selalu sadar akan kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar siapa diri kami di hadapan-Mu. Kami hanyalah debu dan abu. Tapi Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi Engkau melayakkan kami dan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sampai hari ini. Kami hidup dan bernafas karena kemurahan Tuhan. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan senantiasa. Langkah demi langkah hidup kami kiranya selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan selama kami masih bernafas di bumi ini. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus, dengan hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Engkau memagari kami dengan kasih karunia-Mu, dan Engkau mencurahkan anugerah-Mu dengan berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk keselamatan, dan terima kasih untuk anugerah kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami senantiasa untuk selalu berada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.